Belajar ekonomi tidak melulu tentang angka. Sekarang sudah ada yang namanya bisnis digital. Nah, bagaimana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang mempersiapkan sivitasnya untuk menghadapi hal tersebut? Mari kita simak bersama di Cakraloka. Halo Cakramania, ketemu lagi dengan saya Maya Simon di Cakraloka. Pada hari ini kita akan mengupas habis informasi yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Bersama saya telah hadir Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Bapak Dr. Agus Hermawan, Grand Dip MGT MSI Embas. Selamat datang Pak Agus. Selamat. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat, Baik, alhamdulillah. Itu semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin, alhamdulillah. Walaupun pandemi tapi tetap sehat, tetap bersemangat ya Pak ya? Ya, tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Ini tadi saya membaca gelarnya Bapak unik ini Pak. Oh iya. Grad Dip MGT. Biasanya kan SE, SPD, SAG begitu Pak. Ini mungkin Bapak bisa ceritakan ini gelar gelar apa ini Pak? Dari mana ini dapatnya? Kalau dari mananya itu adalah tentunya tidak ada di Indonesia, tapi berasal dari Australia. Jadi itu ditempuh selama 1 tahun. Gelar itu adalah kepanjangannya adalah Graduate Diploma Management. Ketika saya kembali ke Indonesia, semua gelar yang ada di luar negeri itu harus diakui oleh Indonesia dan itu dianggap sebagai setara dengan Diploma 4. Jadi katakanlah Diploma 4 di bidang manajemen. Begitu. Dari Lathrop University Australia. Oke, dari Australia ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, sekarang kita mau kenal ini Pak dengan Fakultas Ekonomi. Silakan. Ya. Nah, sebenarnya di Fakultas Ekonomi itu ada jurusan atau program studi apa saja Pak? Bukan jurusan ya, tapi adalah kita sebut dengan departemen. Oh, departemen. Karena kita sudah menjadi PTNBH, tidak lagi BLU ya. Jadi kami memiliki 3 program studi, 3 departemen. Yang pertama adalah Departemen Manajemen, Departemen Akuntansi, dan Departemen Ekonomi Pembangunan. Secara total kami memiliki mulai dari Diploma 3, yang mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi Diploma 4 karena ini masih diproses, 2 Diploma 4 atau 3, dan ada S1, kemudian S1-nya kita bagi jadi 2, yaitu S1 yang berbackground atau alumninya nanti akan menjadi guru yang harus kami namakan dengan pendidikan ya, pendidikan ekonomi, pendidikan tata niaga atau pendidikan bisnis, kemudian pendidikan administrasi perkantoran itu S1-nya. Kemudian ada juga S1 yang murni karena kita sudah mulai tahun 1999, saya kira semua masyarakat tahu ada wider mandate ya, perluasan mandat ke UM ini sehingga kami memiliki yang non kependidikan, jadi tidak menjadi guru ya. Jadi teman-teman yang di rumah mungkin bisa melihat kalau ada pendidikan, nah ini berarti adalah bernuansa keguruan karena memang kita ex-IKIP ya. Nah ini ada manajemen. Ada manajemen S1, kemudian manajemen manajemen tadi yang di 3 adalah manajemen pemasaran, kemudian ada yang S1 ekonomi bangunan, jadi sama seperti universitas-universitas yang lain. Sementara itu di S2 itu juga ada 2 yang bernuansa pendidikan, yaitu pendidikan ekonomi dan pendidikan bisnis dan manajemen. Kemudian untuk yang non kependidikan itu ada akuntansi, kemudian manajemen, dan yang lebih ke arah profesional itu adalah magister manajemen. Nah itu. Kemudian S3-nya kami memiliki pendidikan ekonomi dan ilmu manajemen S3.
Jadi doktor, calon doktor itu adalah S3. Untuk secara keseluruhan totalnya itu adalah 16 program studi yang kami miliki. Dan insya Allah pada tahun ini kami akan mengajukan satu lagi program studi yang menjadi unggulan bagi kami dan juga unggulan bagi dunia kerja. Artinya adalah kami berharap bahwa ini menghadapi tantangan zaman ya, zamannya teknologi informasi. Kami mendirikan S1 bisnis digital. Bisnis digital. Menggabungkan antara bisnis dengan digital yang kita ketahui adalah bagian dari perkembangan masyarakat dalam konteks industri 5.0. Jadi sekarang ini tidak 4 lagi, ya, tapi sudah 5, jangan lupa ya itu. Kami akan menghadapi tantangan itu. Wow, makasih. Luar biasa. Jadi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang ini sudah menyiapkan diri untuk mempersiapkan para generasi muda untuk bisa menghadapi tantangan zaman kekinian begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Nah, itu salah satu alasan kenapa kok Cakramania harus memilih Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Malang. Betul. Alasan lainnya apa, Pak? Memilih Fakultas Ekonomi. Kenapa kok harus pilih Fakultas Ekonomi di UM? Ya, tentunya adalah karena visi yang ingin dicapai oleh UM, kalau kita lihat visinya, itu kata kuncinya adalah unggul ya. Sehingga kami pun berupaya untuk unggul dan yakin kami apa yang akan kami berikan kepada calon mahasiswa adalah calon mahasiswa yang nantinya begitu lulus menjadi manusia yang unggul. Ya, salah satunya atau salah banyaknya ini ya, bukan salah satu aja. Ya, tentunya adalah dalam konteks SDM kami yang pertama ya. SDM kami memiliki sekitar 50% yang sudah doktor, kemudian 50%-nya S2 karena minimal juga S2. Dan kami sekarang ini secara kuantitatif jumlah dosen yang mau mengambil PhD di Malaysia ada 13 orang, kemudian di Belanda ada 1 orang, di New Zealand itu ada 1 orang. Jadi kami menunggu 2-3 tahun ini atau tahun depan itu kedatangan dosen-dosen yang lebih memperkaya jumlah doktor kami. Nah, dengan jumlah kualitas sumber daya manusia yang ada, saya yakin bahwa mahasiswa yang masuk ke UM akan diberikan pelayanan yang sebaik mungkin dari sisi akademisnya. Dari akademisnya. Selain itu tentunya adalah atmosfer ya. Atmosfer pembelajaran yang akan dialami oleh mahasiswa kami didukung dengan infrastruktur yang sangat baik ya. Kami memiliki gymnasium ya. Tempat untuk olahraga yang biasanya mau membentuk badannya seperti Adera itu loh Bu. Itu bisa masuk ke situ untuk belajar, berolahraga ya. Itu kami memiliki ini dan tahun ini baru didirikan dan 1 ruang khusus yang cukup luas representatif. Nah itu ya. Tentunya yang lain adalah perpustakaan ya. Kami fasilitas perpustakaan kami sangat lengkap sekali. Kami menganggarkan kira-kira 250 juta setiap tahunnya untuk pengadaan perpustakaan baik yang digital maupun yang non digital. Nah, selain perpustakaan tentunya ada fasilitas di mana kelas dilengkapi dengan semua sarana komunikasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada. Kami memiliki micro teaching untuk yang pendidikan. Kami juga memiliki misalnya adalah simulasi bisnis, laboratorium simulasi bisnis yang akan mendekatkan mahasiswa pada dunia nyata ketika mereka melakukan praktek-praktek di dalam laboratorium yang ada. Nah, pengembangan wilayah kami punya teleconference untuk pembelajaran jarak jauh. Intinya kami siap untuk bershifting atau beralih menuju yang lebih profesional dengan penyediaan sarana yang didukung teknologi pembelajaran yang terbaik gitu. Begitu saya kira Ibu. Wow, luar biasa ya Pak ya. Ini sarana prasarana yang ada di Fakultas Ekonomi betul. Itu bukan hanya
akademik tapi juga memperhatikan kesehatan ya Pak ya. Iya, betul. Tadi ada gym ya Pak Iya, ya. gymnasium. Gymnasium luar biasa. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman Cakramania itu berminat untuk ke FE, kira-kira tata cara pendaftarannya seperti apa Pak? Tata cara pendaftaran itu ada 4 macam. Yang pertama tentunya para mahasiswa sudah tahu, calon mahasiswa tentunya ya SNPTN yang sudah dimulai tanggal 14 Februari ya kalau tidak salah ya. Kemudian SBMPTN, kita juga melakukan SBMPTN, dan yang ketiga adalah mandiri, tapi di luar itu ada yang jalur prestasi. Ya, jalur prestasi ini ya, yang SNPTN saya kira adalah tergantung pihak sekolah, prosentasenya adalah tentunya yang terakreditasi A akan lebih banyak kesempatan untuk masuk ya. Kemudian yang SBMPTN sebagaimana kita ketahui dua jenis ini SNMPTN dan SBMPTN dikoordinasikan oleh kementerian ya. Yang SBMPTN nanti ada tes sendiri ya, UTBK, silakan melihat halaman LTMPT. Nah, nanti ini adalah dua jalur ini adalah jalur yang katakanlah reguler yang kita dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, yang kami lakukan sendiri itu adalah yang 2 tadi, jalur prestasi dan mandiri. Ya, ini se-UM saya kira sama ya. Yang mandiri ini ada yang jalurnya adalah yang reguler, itu nanti akan 20% kami ambil dari sana. Kemudian yang unggulan itu adalah 30% kami ambil dari sana. Untuk yang mandiri ini yang kebetulan saja. Itu adalah saya ketuanya, ketua untuk penyelenggaraan yang mandiri. Jadi ini bisa kita mulai nanti yang 30% ini mulai dari bulan Februari akhir ini mungkin sudah berjalan. Kita akan menseleksi ke daerah-daerah di Jawa maupun di luar Jawa untuk merekrut yang 30% yang mandiri. Jadi ada sedikit perubahan para mahasiswa sekalian, calon mahasiswa sekalian, bahwa yang SNPTN itu nanti 20% kami ambil dari mahasiswa, kemudian dari calonnya, kemudian SBMPTN itu adalah 30%. Minimal tapi kalau yang mandiri itu adalah 50%. Ya, seperti itu kira-kira. Iya, oke. Baik, sangat jelas Bapak paparannya. Nah, kalau misalnya sudah memasuki jalur-jalur itu, lalu pertanyaan berikutnya ini Pak, biaya. Biaya. Bagaimana dengan biaya pendaftaran dan juga kuliah di FE? FE ya. Kalau pendaftaran tes SNPTN tentunya gratis ya. Artinya aktiflah pihak sekolah dan calon mahasiswa sekalian untuk melihat online yang ada ya dari Dikti, jadi gratis sifatnya. Tapi untuk SBMPTN ini Anda nampaknya kalau kita lihat dari pengumuman di lamannya LTMPT itu adalah 200.000 ya untuk pendaftarannya, untuk mengikuti tes UTBK-nya. Itu untuk yang satu kelompok. Maksudnya satu kelompok di sini adalah IPA pilihannya atau IPS jalurnya ya. Kalau jalurnya itu campuran atau kita istilahkan IPC, mereka harus membayar sampai 300.000 untuk pendaftarannya. Nah, kemudian tentunya untuk yang ketiga itu adalah jalur prestasi. Ini pendaftarannya saya kira gratis ya. Nanti tapi ini jalur prestasi ini harus Anda betul-betul memiliki prestasi yang betul-betul memadai. Paling tidak prestasi apapun silakan dilihat di lamannya UM, nanti akan ada pengumumannya kapan dan sebagainya ya. Nanti ada wawancaranya. Ya, ada wawancaranya. Jadi setelah kita lihat portofolionya, basisnya adalah portofolio, itu nanti kita lakukan wawancara. Betul enggak? Ya, saya sampaikan aja, bisa juga prestasi itu dalam konteks prestasi di sekolahnya sendiri, ataukah di kabupaten, atau di provinsi, atau nasional, atau internasional. Nah, tentunya gradasi ini adalah yang internasional yang kami utamakan dulu. Kemudian kita lihat nasionalnya bagaimana, kemudian
kita lihat provinsi. Prestasinya tidak harus akademik. Yang sifatnya akademik, misalnya juara olimpiade, tidak. Tapi olahraga juga boleh. Yang hafiz Al-Quran silahkan mendaftarkan ya. Nah, tapi umumnya kebanyakan kami ini menerima yang provinsi kebanyakan. Sampai provinsi saja sudah terpenuhi kuotanya. Tapi silakan saja, mungkin yang provinsi tidak memenuhi, prestasi kabupaten pun bisa. Ya. Sekolah kalau mau ditambahkan, misalnya ketua OSIS boleh saja, ya. Juara kelas boleh, ya. Tapi biasanya seperti itu karena kita ketahui UM adalah termasuk yang level 1, ya, katakanlah seperti itu, universitas level 1, sehingga kondisi ini kompetisinya juga sangat ketat. Ya. Nah, tentang tes mandiri nantinya mudah-mudahan ini tidak berubah ya. Kalau di 3 dan di S1 itu saya kira adalah pendaftarannya antara 200-250 karena belum kita umumkan ya secara resmi. Kemudian kalau untuk S2 dan S3 itu biasanya 500.000 untuk pendaftaran, tentunya lebih mahal ya, lebih mahal karena lebih tingkatannya lebih tinggi level pendidikannya. Tadi SPP ya Bu ya, UKT ya. Nah, biaya studi. Ya, UKT-nya saya kira kalau untuk yang NPTN dan SBMPTN itu relatif hampir sama, ya relatif hampir sama. Tentunya adalah antara biasanya yang normal, artinya mereka tidak mendapatkan beasiswa KIP atau yang kita sebut dulu bidik misi. Nah, itu mereka biasanya membayar antara 1 juta sampai 8 juta. Nah, tergantung dari orang tuanya bagaimana. Tentunya orang tua itu akan kita lihat kondisi rumahnya, nanti ada fotonya, itu seleksinya ya, kondisi listriknya bagaimana, punya sepeda motor atau tidak. Nah, sehingga kami juga masih memberikan untuk SNMPTN dan SBMPTN ini sampai pada hanya 1 juta. Mungkin lebih mahal di SMA, bayar di SMA ya. Atau di TK yang prestigius ya. Itu seperti itu. Nah, yang khusus tentunya adalah yang jalur prestasi itu kami beri kebebasan UKT. Nah, ya, karena yang bayar kan hanya UKT aja. Bebas UKT untuk 2 semester. Kalau mereka menunjukkan prestasi yang positif secara terus-menerus, ya apakah menarinya, apa olahraganya, bisa memberikan kontribusi kepada UM, tentunya itu adalah kami berikan terus gratis. Ya, gratis 2 tahun sampai 4 tahun sampai selesai bahkan mungkin. Wow, ya. Luar biasa. Ya. Jadi untuk kalau dia tidak bisa menunjukkan ya kita lihat standarnya hampir sama dengan SNMPTN dan SBMPTN. Nah, kalau mandiri ini ya saya bisa mengatakan ya mohon maaf karena mandiri itu mahasiswa itu sebenarnya dianggap mereka bisa berdiri sendiri sesuai dengan makna atau artinya. Artinya orang tuanya juga mampu, kemudian memiliki prestasi juga seharusnya. Yang kami terima yang juga prestasi. Itu kalau kita gambarkan UKT-nya disebut dengan UKS sebenarnya bukan UKT tapi sama aja. Terus menurut pengalaman saya antara 5 sampai 10 juta. Tapi ada yang khusus lagi adalah apa yang kita sebut dengan SPSA ya. SPSA ya. Itu kalau bahasa orang awamnya adalah uang pembangunan begitu ya. 20 juta sampai 25 juta. Mohon maaf 20 juta sampai 25 juta. Nah, itu yang kira-kira. Itu dibayar per hanya 1 kali aja. Satu saja. Ketika mereka masuk ya, ketika mereka masuk ya. Nah, terkait dengan daya tampung, Pak. Bagaimana dengan daya tampung di Fakultas Ekonomi? Ya alhamdulillah daya tampung kami adalah termasuk yang sangat besar ya, cukup besar ya. Artinya adalah karena kami punya sampai 160-an dosen, 162 tepatnya, sehingga untuk yang
pendidikan bisnis misalnya itu ada 80, kemudian untuk yang pendidikan administrasi perkantoran itu antara 3 sampai 4 kelas ya, itu adalah 120, kemudian yang manajemen yang paling besar itu adalah sampai 280, kemudian untuk pendidikan akuntansi 3 kelas atau 3 kelas ya, atau 3 offering begitu 120, kemudian S1 akuntansi itu 200, kemudian S1 pendidikan ekonomi itu adalah 140, dan S1 ekonomi pembangunan yang murni ini ya, itu adalah 140 juga. Nah untuk yang D3 itu kami batasi 35 sebenarnya ya, 35 ya. Masing-masing 35 baik manajemen perkantoran maupun akuntansi. Untuk yang S2 itu ya karena kerasnya harus lebih terfokus pada peningkatan keilmuan ya, dan keterampilan juga untuk MM misalnya itu adalah antara 25 sampai 30 itu kelas yang kami buka, khususnya untuk yang S3 itu adalah hanya 30 itu pun nanti pembelajarannya akan terbagi dalam 2 kelas ya, terbagi 2 kelas kalau tidak 1 kelas, karena harus pengembangan ilmunya lebih menonjol di situ ya. Ya, seperti itu. Baik. Jadi totalnya sekarang ini sekitar kalau keduanya digabungkan antara yang ketiganya itu adalah 1.500. Kami Sekitar 1.500 ya. Pak ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih. Oke, baik. Jadi ya berlomba-lombalah Ya. untuk mendaftarkan diri di Fakultas Silakan. Ekonomi. Ya. Nah, ini yang juga menarik, Pak. Beasiswa. Beasiswa. Adakah beasiswa yang bisa diakses oleh Cakramania untuk bisa membantu pembiayaan untuk bisa studi di Fakultas Ekonomi? Beasiswa ini sangat menarik, tetapi ada syarat yang harus adik-adik sekalian lakukan gitu ya. Jadi yang pertama tentunya harus masuk UM dulu. Ya, betul. Masuk UM dulu ya. Ya. Jangan sampai tidak masuk. Nah, itu biasanya beasiswa yang kami persyaratan itu adalah tentunya mahasiswa berprestasi secara akademis. IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya. Itu biasanya mulai dibuka untuk mahasiswa yang masuk itu bukan dari pertama masuk kemudian langsung dapat beasiswa. Karena kita belum bisa mengukur. Nah, mengukurnya adalah pada tahun kedua. Semester kedua. Semester kedua itu baru kita ukur nanti IPK-nya berapa. Biasanya adalah 3 lebih tentunya ya, syarat minimalnya. Kemudian selain IPK tentunya harus ada prestasi yang sifatnya akademis ya. Akademis itu terkait dengan bidang 3 sebenarnya. Mereka harus ikut lomba. Ya, harus mengajukan proposal, ikut lomba bukti bahwa mereka berprestasi secara non akademis maupun akademis untuk ikut lomba PIMNAS misalnya. Lomba antar perguruan tinggi mahasiswa se-Indonesia. Macam-macam itu banyaknya ya. Nah, kalau jenisnya itu banyak sekali tentunya ya. Kalau tidak salah itu ada 20 lebih sebenarnya. Yang pernah saya baca itu, dan ragamnya macam-macam sekali. Seperti PPA untuk prestasi akademik ya. Kemudian ada PPA Maba, ada bidik misi yang kalau kita sebut di ini bidik misi tadi juga termasuk beasiswa, tapi tentunya ini harus sudah mulai dari sebelum menjadi mahasiswa. Nah, ini khususnya. Ada Super Semar, ada Jarum, Gudang Garam, Bank Indonesia, kemudian Bank BCA, ya, Astra, ya. Toyota Astra juga memberikan, Pertamina, BRI, ya. Dan yang sangat terbuka dibuka oleh masyarakat, adik-adik bisa mengakses ke LPDP ya. Beasiswa dari LPDP ini saya kira sangat potensial sekali karena jumlahnya juga lumayan besar ya. Dan banyak beasiswa lain saya kira di luar apa yang saya sebutkan seperti itu. Banyak ya Pak ya? Banyak, saya yakin banyak. Banyak.
Intinya adalah masuk dulu ke UM, Ya, betul. berprestasi, Ya, betul, harus baru prestasi. bisa mengakses semua Ya, ya. beasiswa yang ada begitu ya, Pak, Dan ya? kenyataannya memang pengalaman saya ya misalnya adalah hampir 40 sampai 50% mahasiswa di UM itu dapat beasiswa ya, karena begitu banyaknya Jadi bagi yang mau masuk untuk memperoleh beasiswa ini tentunya lebih banyak berkorban juga dari sisi prestasinya itu harus bekerja lebih keras. Ya, ada usaha, Seperti ada itu. effort ya, Pak, ya. Jangan kalau istilahnya itu datang kampus, kuliah, pulang, nah itu ya jangan berharap. Itu harus Itu istilahnya kupu-kupu, ya Pak. kupu-kupu, ya. Mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu siang. Kuliah pulang gitu. Iya, Bu. Iya. Betul. Oke. Nah, untuk terakhir ini, Pak. Iya. Adakah pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan untuk para cakramania di rumah yang sedang mengikuti acara ini? Iya. Monggo silakan. Saya atau kami sadar ya, UM ini kan unggul gitu ya, mulai dari awal unggul. Kita termasuk klaster yang pertama, sama seperti klasternya ITB, UNER, kemudian UB, kemudian ITS dan sebagainya. Dengan keunggulan itu tentunya perjuangan untuk memasuki dunia perguruan tinggi pada klaster pertama itu lebih memerlukan effort atau perjuangan ya. Sehingga saran saya tentunya mulai dari awal Anda mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri itu adalah tentunya belajar dan belajar. Yang kedua, kita tidak bisa menafikan pada konteks bahwa kita ini dikendalikan atau dibimbing oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga belajar dan doa itu jadi satu ya. Jadi minta doa itu jangan kemana-mana, misalnya ke dukun ya, tapi cobalah minta ke orang tua Anda, ibu Anda atau ayah Anda, minta supaya mendoakan anak ini menjadi yang terbaik. Saya yakin Anda bisa kalau itu dilakukan. Kalau toh Anda tidak masuk ke UM, memang ada alternatif yang lain. Tetapi kalau Anda bisa masuk UM, Fakultas Ekonomi khususnya, berarti Anda sudah membuktikan Anda bagian dari siswa-siswa yang terbaik yang kami akan bimbing, kami asuh untuk menjadikan manusia-manusia yang unggul di Indonesia ini. Saya kira itu, jadi selamat berjuang untuk memasuki UM. Semoga Anda semuanya sukses di bidang apapun, dimanapun Anda berada. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Amin, terima kasih Bapak. Baik, demikian bincang-bincang kita Cakramania dengan Pak Agus, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Apabila Cakramania masih kepo, masih penasaran dengan Fakultas Ekonomi, silakan bisa mengakses website dari Fakultas Ekonomi di fe.um.ac.id. Nah, di sana ada banyak informasi yang Cakramania bisa dapatkan. Oke, semoga bincang-bincang pada hari ini bisa membuka wawasan Anda untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Malang. Baik, sampai jumpa kembali di Cakra Loka selanjutnya. Salam Cakrawala. Dalam menjawab tantangan 5.0, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang sudah mulai melangkah lebih lanjut. Oleh karena itu, jangan ragu untuk memilih Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Malang. Inilah Cakra Loka.